Tanpa kompromi, Persija Jakarta kembali menunjukkan sikap tegas mereka dalam menyambut putaran kedua Liga 1 musim ini. Macan Kemayoran resmi mengambil keputusan penting dengan melepas 3 pemain sekaligus menjelang dibukanya bursa transfer paruh musim. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Persija tidak ingin setengah-setengah dalam menjaga daya saing tim demi target yang telah dicanangkan sejak awal musim. Di bawah arahan pelatih Mauricio Souza, Persija melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa skuad selama putaran pertama. Persaingan ketat di setiap lini membuat tidak semua pemain mendapatkan menit bermain yang ideal. Oleh karena itu, manajemen bersama tim pelatih memilih opsi peminjaman sebagai solusi terbaik, baik untuk kepentingan klub maupun perkembangan karir para pemain tersebut. Keputusan melepas 3 pemain ini bukan semata soal kualitas, melainkan bagian dari strategi jangka pendek dan jangka panjang Persija. Dengan kompetisi Liga 1 yang semakin keras dan jadwal yang padat, setiap posisi dituntut diisi oleh pemain yang benar-benar siap memberikan kontribusi maksimal. Sementara bagi pemain yang dipinjamkan, kesempatan tampil reguler di klub lain diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri serta jam terbang mereka. Lantas, siapa saja 3 pemain Persija Jakarta yang resmi dilepas menjelang bursa transfer putaran kedua ini? Apa alasan dibalik keputusan Mauricio Souza, dan bagaimana dampaknya terhadap kekuatan Macan Kemayoran ke depannya? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport, karena kami akan mengupas tuntas semua fakta dan analisisnya untuk Anda. 1. Afrianto Nico. Afrianto Nico menjadi salah satu pemain yang resmi dilepas Persija Jakarta menjelang dibukanya bursa transfer Liga 1 putaran kedua. Bek kanan berusia 22 tahun tersebut dipinjamkan ke klub lain sebagai bagian dari strategi Persija dalam menjaga keseimbangan skuad sekaligus memberi ruang bagi sang pemain untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Sepanjang musim ini, Afrianto Nico memang menghadapi persaingan ketat di sektor bek kanan Macan Kemayoran. Situasi tersebut membuat pemain berkebangsaan Indonesia ini kesulitan menembus starting 11, meskipun memiliki potensi dan usia yang masih sangat muda. Dari total kesempatan yang ada, Afrianto Nico baru tampil dalam 5 pertandingan bersama Persija Jakarta dan mencatatkan 1 assist. Dengan nilai pasar yang mencapai 2,61 miliar rupiah, peminjaman ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Afrianto Nico untuk mengembangkan kualitas permainan, meningkatkan jam terbang, serta membuktikan kapasitasnya di level tertinggi. Bagi Persija, langkah ini juga dinilai tepat agar sang pemain dapat kembali dengan pengalaman yang lebih matang di masa mendatang. 2. Vigo Dennis. Vigo Dennis juga masuk dalam daftar pemain Persija Jakarta yang resmi dilepas menjelang dibukanya bursa transfer Liga 1 putaran kedua. Gelandang bertahan muda tersebut dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih luas di tengah ketatnya persaingan lini tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 19 tahun berkebangsaan Indonesia ini merupakan salah satu aset masa depan Persija. Namun pada musim ini, Vigo Dennis belum mampu menembus skuad utama secara reguler. Persaingan dengan pemain-pemain senior dan berpengalaman membuat menit bermainnya sangat terbatas, di mana ia baru mencatatkan 2 penampilan sepanjang putaran pertama Liga 1. Dengan nilai pasar sekitar 434,54 juta rupiah, keputusan meminjamkan Vigo Dennis dinilai sebagai langkah tepat untuk mendukung perkembangan karirnya. Melalui peminjaman ini, Vigo diharapkan bisa memperoleh jam terbang yang lebih konsisten, meningkatkan kematangan bermain, serta memperkuat mental bertanding. Persija sendiri berharap sang gelandang dapat kembali dengan pengalaman dan kualitas yang lebih siap bersaing di level tertinggi. 3. Jehan Pahlevi. Jehan Pahlevi melengkapi daftar 3 pemain Persija Jakarta yang resmi dilepas menjelang dibukanya bursa transfer Liga 1 putaran kedua. Penyerang sayap kanan berusia 19 tahun tersebut dipinjamkan ke klub lain sebagai langkah strategis agar ia mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten. Sebagai pemain muda, Jehan Pahlevi menghadapi tantangan besar untuk menembus skuad utama Persija yang dipenuhi pemain berpengalaman. Sepanjang musim ini, pemain berkebangsaan Indonesia tersebut baru mencatatkan 1 kali penampilan bersama tim senior, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di sektor sayap Macan Kemayoran. Dengan nilai pasar sekitar 434,54 juta rupiah, peminjaman ini diharapkan menjadi ajang pembuktian bagi Jehan Pahlevi untuk mengasah kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, serta menambah jam terbang di level kompetitif. Bagi Persija Jakarta, langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang agar sang pemain dapat kembali dengan kualitas dan mental bertanding yang lebih matang untuk bersaing di Liga 1. Keputusan Persija Jakarta melepas 3 pemain muda mereka menjelang bursa transfer Liga 1 putaran kedua menjadi bukti nyata bahwa Macan Kemayoran tidak ingin berjalan di tempat. Langkah ini bukan sekadar pengurangan jumlah pemain,
melainkan bagian dari strategi besar yang disusun oleh Mauricio Souza bersama manajemen demi menjaga stabilitas dan daya saing tim di tengah ketatnya kompetisi Liga 1 musim ini. Meminjamkan Afrianto Nico, Vigo Dennis, dan Jehan Pahlevi mencerminkan pendekatan realistis Persija dalam mengelola skuad. Ketiganya memiliki potensi yang menjanjikan, namun minimnya menit bermain di putaran pertama membuat perkembangan mereka berisiko stagnan jika terus bertahan di bangku cadangan. Opsi peminjaman pun menjadi jalan tengah yang dinilai paling ideal, baik bagi klub maupun bagi para pemain itu sendiri. Dari sudut pandang tim, keputusan ini juga membuka ruang evaluasi yang lebih luas. Persija dapat merampingkan skuad agar lebih efektif, sekaligus memfokuskan energi pada pemain-pemain yang benar-benar siap berkontribusi secara langsung. Liga 1 tidak hanya menuntut kualitas individu, tetapi juga konsistensi, fisik yang prima, serta pemahaman taktik yang kuat di setiap pertandingan. Selain itu, langkah ini memberi sinyal bahwa Persija berpotensi kembali aktif di bursa transfer putaran kedua. Dengan melepas beberapa pemain, manajemen memiliki fleksibilitas untuk mendatangkan amunisi baru sesuai kebutuhan tim, baik di lini belakang, tengah, maupun depan. Kehadiran pemain baru yang tepat sasaran bisa menjadi pembeda dalam persaingan menuju papan atas klasemen. Bagi Afrianto Nico, Vigo Dennis, dan Jehan Pahlevi, masa peminjaman ini adalah ujian sekaligus kesempatan emas. Mereka dituntut untuk membuktikan bahwa keputusan Persija meminjamkan mereka bukanlah sebuah kemunduran, melainkan langkah strategis untuk mempercepat proses pendewasaan. Menit bermain reguler, pengalaman menghadapi berbagai karakter lawan, serta tekanan kompetisi akan membentuk mental dan kualitas mereka sebagai pemain profesional. Jika mampu tampil impresif, bukan tidak mungkin ketiganya kembali ke Persija dengan status yang berbeda. Mereka bisa menjadi opsi utama, pelapis berkualitas, atau bahkan aset berharga dalam perencanaan jangka panjang klub. Persija sendiri tentu berharap investasi ini membuahkan hasil positif di musim-musim mendatang. Kedepan, menarik untuk menantikan bagaimana Persija Jakarta menjalani putaran kedua Liga 1. Apakah strategi perampingan skuad ini akan berbuah konsistensi dan hasil positif di lapangan? Ataukah masih dibutuhkan perubahan tambahan untuk menjaga asa meraih prestasi maksimal? Satu hal yang pasti, Persija Jakarta telah mengirim pesan tegas kepada seluruh pesaingnya bahwa mereka tidak ragu mengambil keputusan sulit demi tujuan besar. Tanpa kompromi, dengan perencanaan matang dan visi jangka panjang, Macan Kemayoran ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa mereka lebih dekat pada target yang telah ditetapkan. Terus ikuti perkembangan terbaru Persija Jakarta dan dinamika bursa transfer Liga 1 hanya di Raftel Sport.